Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caisara Rakirani dengan NIM 255561441 SV25884 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek praktikum pemrograman web yang saya buat, yaitu website bank sampah. Website ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan bank sampah yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, yang mana itu beresiko karena data bisa hilang dan terjadi kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, saya membuat website bank sampah yang dapat membantu proses pengelolaan data secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Baik, langsung saja saya akan mulai mendemonstrasikan websitenya. Pertama, saya membuka halaman utama website, di mana halaman ini merupakan landing page yang akan pertama kali dilihat oleh pengguna. Di halaman ini terdapat navbar berisi beranda layanan, cara kerja, tentang dan juga login. Kemudian di bawahnya terdapat hero section. Kemudian saat kita memilih layanan akan menuju ke bagian layanan. Kemudian jika kita masuk ke cara kerja akan scroll ke bawah di bagian cara kerja. Dan jika memilih tentang akan masuk ke bagian tentang yang menjelaskan tentang bank sampah. Kemudian yang di bagian paling bawah itu merupakan footer. Untuk button bergabung sekarang dan juga mulai sekarang itu mengarahkan pengguna ke halaman register. Sedangkan untuk button login yang ada di navbar itu untuk ke halaman login. Di sini saya akan masuk ke halaman register. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan beberapa data seperti nama lengkap, alamat, nomor HP, username, dan password. Saya akan mencoba untuk memasukkan data tersebut. Setelah data sudah dimasukkan, kemudian saya menekan daftar sekarang. Kemudian apabila sudah berhasil melakukan pendaftaran, pengguna akan langsung diarahkan ke menu login. Di halaman login ini diharuskan untuk memasukkan username dan juga password. Selain itu juga memilih masuk sebagai pengguna atau petugas, yang mana website ini memiliki dua role, yaitu pengguna sebagai orang atau user yang menyetorkan sampah dan juga petugas yang mengelola tentang bank sampah ini. Di sini saya akan masuk sebagai pengguna dengan username dan password yang tadinya telah dilakukan registrasi. Apabila berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman pengguna atau dashboard pengguna. Di halaman ini terdapat beberapa menu, yaitu beranda, riwayat, jenis sampah, dan juga profil. Selain itu juga terdapat button keluar. Di beranda itu terdapat fitur-fitur ringkasan yang diperoleh dari riwayat seperti total transaksi yang dilakukan, total berat, sampah, kemudian juga total penghasilan yang didapat. Juga ada informasi tentang jenis sampah dan juga transaksi terakhir. Masuk ke halaman riwayat, itu terdapat bagian total setoran dan juga semua transaksi yang dilakukan oleh user yang sedang login. Nah, di sini karena datanya itu masih kosong, maka kita akan mencoba untuk masuk dengan akun pengguna yang sudah pernah melakukan transaksi. Di sini terlihat bahwa sudah ada inputan total transaksi, total berat, dan juga total penghasilan. Untuk di halaman riwayat, jika ada transaksi yang telah dilakukan, itu akan muncul halaman detail yang saat kita pilih itu akan memunculkan informasi transaksi yang lebih
rinci. Untuk menu jenis sampah itu berisi tentang jenis sampah yang diterima oleh petugas dan juga harganya, di mana untuk harga itu akan sesuai dengan kebijakan petugas. Dan yang terakhir itu adalah menu profil. Di sini akan muncul data lengkap dari user yang login, berisi nama lengkap hingga nomor HP, yang mana data ini bisa diubah kecuali username. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah data nama lengkapnya, kemudian pilih simpan perubahan, dan data berhasil diubah. Kemudian saya akan keluar, dimana jika kita memilih untuk keluar, akan kembali ke halaman landing page. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk masuk ke halaman baru atau masuk sebagai petugas. Nah, setelah login berhasil, itu akan diarahkan ke dashboard petugas. Untuk pengguna dan juga petugas itu memiliki perbedaan, di mana pengguna itu hanya bisa melihat data seperti riwayat transaksinya, sedangkan untuk petugas itu yang mengelola data. Sehingga di dashboard petugas itu atau di halaman petugas itu kita bisa untuk melakukan update, delete, dan juga tambah transaksi baru. Di halaman dashboard petugas itu terdapat ringkasan-ringkasan data seperti total transaksi, total berat, total nilai, dan juga jumlah pengguna. Kemudian juga ada ringkas transaksi terbaru dan data pengguna. Di halaman transaksi atau di menu transaksi itu menunjukkan semua transaksi yang telah dilakukan atau yang pernah dimasukkan oleh petugas. Di sini kita bisa untuk menambahkan transaksi, mengupdate, dan juga menghapus. Kita coba untuk menambah transaksi. Saat menambah transaksi itu akan muncul form yang berisi pengguna, tanggal transaksi, jenis sampah, berat, dan juga total harga. Kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk total harga akan secara otomatis terinput berdasarkan jenis sampah dan juga berat yang diinputkan. Kemudian pilih simpan, dan data yang ditambahkan tadi telah berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Dan kita mencoba untuk mengupdate datanya dengan mengubah berat. Disimpan dan data berhasil terupdate. Untuk detail itu sama seperti di riwayat transaksi di halaman pengguna tadi. Kemudian kita coba untuk menghapus data. Dan data berhasil terhapus. Selanjutnya di halaman data pengguna itu muncul daftar data pengguna yang dimana petugas itu hanya bisa melihat saja, tidak bisa untuk memanipulasi datanya. Kemudian terdapat fitur search yang dicari berdasarkan nama, username, atau nomor HP. Kemudian juga ada pagination di bawahnya. Nah, kita coba untuk mencari data yang ada di tabel. Data berhasil ditampilkan. Lanjut ke halaman jenis sampah. Di sini petugas bisa melakukan penambahan, mengedit, dan juga menghapus data. Kita akan mencoba untuk menambahkan jenis sampah dan juga harganya.
Data berhasil ditambahkan dan mencoba untuk mengedit. Data berhasil terupdate dan juga kita akan melanjutkan untuk mencoba menghapus data. Dan data berhasil terhapuskan. Nah, terakhir di halaman profil, antara profil petugas dan juga pengguna itu sama, bisa diedit. Hanya saja username yang tidak bisa diubah. Kemudian kita coba untuk mengedit datanya. Dan kita simpan dan berhasil terupdate. Setelah mendemonstrasikan seluruh fitur yang tersedia, saya akan menjelaskan beberapa file penting yang digunakan dalam pengembangan sistem ini. File yang pertama yaitu config. File ini digunakan sebagai pusat koneksi database, yang dimana terdapat konfigurasi host, username, password, dan nama database yang digunakan. Kemudian pada bagian ini, sistem melakukan koneksi ke dalam database MySQL. File ini dipanggil oleh berbagai halaman yang membutuhkan akses ke database. Selanjutnya, file proses login digunakan untuk memproses data login yang dikirimkan dari form login. Di bagian awal terdapat fungsi session start yang dimana digunakan untuk mengaktifkan session. Kemudian sistem mengambil data username dan password melalui form login menggunakan metode post. Setelah data itu diterima, akan dilakukan pengecekan ke database untuk memastikan bahwa akun yang digunakan itu valid. Jika valid, sistem itu akan membuat session dan mengarahkan pengguna ke dashboard yang sesuai dengan role. Nah, jika tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan kesalahan login. Kemudian terdapat file dashboard pengguna untuk menampilkan halaman dashboard yang telah didemonstrasikan sebelumnya. Kemudian juga terdapat beberapa query untuk mengambil data dari database, seperti jumlah transaksi dan juga total berat sampah. Yang nantinya data tersebut ditampilkan dalam bentuk chart agar informasi itu dapat langsung dilihat. Dan file transaksi untuk melihat seluruh transaksi yang pernah tercatat. Selain itu, file proses transaksi untuk memproses data transaksi yang dikirim dari form transaksi. Jadi ketika petugas menyimpan transaksi baru, sistem akan menerima data yang dimasukkan. Setelah itu akan diolah sebelum menyimpannya ke database. Dan yang terakhir yaitu style CSS untuk mengatur tampilan antarmuka website seperti warna, layout, card, dan lainnya. Website ini juga menggunakan framework Bootstrap untuk membantu pembuatan tampilan yang lebih responsif. Demikian penjelasan website bank sampah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.